Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Kurnia Ilahi, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah manajemen pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan materi selama 1 semester. Yang pertama yaitu konsep data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Yang pertama data. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Data memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian. Yang ketiga, sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Dan yang keempat, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Ciri-ciri informasi ada 4, akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Yang keempat yaitu manajemen pengetahuan secara keseluruhan, yaitu teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Materi yang kedua yaitu sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Tujuan manajemen pengetahuan ada 4. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, peningkatan aset dan pengetahuan. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Manajemen yang kuat dibutuhkan agar pengetahuan dapat mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. Ada 4 siklus manajemen. Yang pertama, knowledge creating, yaitu menciptakan pengetahuan baru dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu knowledge organizing. Knowledge organizing yaitu mengorganisasikan pengetahuan baru yang telah diciptakan. Yang ketiga yaitu knowledge sharing, yaitu membagikan pengetahuan baru pada satu kelompok atau organisasi. Dan yang keempat yaitu knowledge applying, yaitu menerapkan sebuah pengetahuan baru mengacu pada penerapan pengetahuan bersama tanpa adanya prasangka. Selanjutnya itu model manajemen pengetahuan. Ada 6 model manajemen pengetahuan. Yang pertama, model epistemologi organisasi von Krok dan Ross. Model ini membedakan antara pengetahuan individu dan pengetahuan sosial, dan juga melakukan pendekatan epistemologi untuk mengelola pengetahuan organisasi. Yang kedua yaitu model spiral pengetahuan Donaka dan Takeuchi. Pengetahuan ini berakar pada model holistik, penciptaan pengetahuan dan manajemen. Penciptaan pengetahuan selalu dimulai dengan individu. Model yang ketiga yaitu model knowledge management sense making Cho. Model ini menekankan pada 3 kepentingan. Yang pertama sense making, masuk akal. Yang kedua knowledge creating, penciptaan pengetahuan. Dan yang ketiga decision making, yaitu pengambilan keputusan. Model yang keempat yaitu model pembangunan dan penggunaan pengetahuan W. Model knowledge management dengan prinsip agar pengetahuan menjadi berguna dan berharga. Pengetahuan harus diatur secara berbeda tergantung penggunaannya. Dan yang kelima, model KMI Space Boisot. Model Boisot ini didasarkan pada konsep dari informasi yang baik. Boisot mengusulkan 2 poin kunci sebagai berikut. Yang pertama, semakin mudah data dapat terstruktur, dapat diubah menjadi informasi, semakin mudah digunakan. Dan yang kedua, semakin sedikit data yang telah terstruktur sehingga memerlukan konteks bersama untuk difusi, semakin mudah digunakan. Model yang keenam yaitu model KM Sistem Adaptif Kompleks. Model ini memandang ada koordinasi sebagai suatu sistem kompleks adaptif
Sistem adaptif kompleks terdiri dari banyak agen independen yang berinteraksi satu sama lain secara lokal. Yang kelima yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan terdiri dari dua, yaitu penangkapan pengetahuan tacit dan penangkapan pengetahuan eksplisit. Penangkapan pengetahuan tacit yaitu proses menangkap pengetahuan dan keahlian dari individu dalam organisasi dan membuatnya tersedia bagi setiap orang yang membutuhkannya. Sedangkan penangkapan pengetahuan eksplisit adalah pendekatan sistematis dalam menangkap, mengorganisir, dan menyempurnakan informasi dalam membuat informasi mudah ditemukan, memfasilitasi pembelajaran dan problem solving. Yang selanjutnya itu kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan adalah himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Yang materi yang keenam yaitu sharing knowledge. Sharing knowledge itu berbagi pengetahuan atau aktivitas saling bertukar pengetahuan di antara sekumpulan orang dalam suatu organisasi. Manfaat sharing knowledge yang pertama itu membangun kepercayaan. Yang kedua, membangun keterbukaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar dan mengakses pengetahuan. Yang keempat, mempercepat penyelesaian tugas atau masalah. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing profesi dan organisasi. Materi selanjutnya itu penerapan manajemen pengetahuan. Ada 10 langkah strategi penerapan manajemen pengetahuan. Yang pertama, analisis infrastruktur yang ada. Yang kedua, mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Yang ketiga, mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Yang keempat, mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada. Yang kelima, mendesain tim manajemen pengetahuan. Yang keenam, menciptakan blueprint manajemen pengetahuan. Yang ketujuh, pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Yang kedelapan, prototip dan uji coba. Yang kesembilan, pengelolaan perubahan kultur dan struktur penghargaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Materi selanjutnya itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Ada 6 fungsi budaya organisasi. Yang pertama, menambah rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Materi selanjutnya yaitu perangkat manajemen pengetahuan, yaitu teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konten untuk menangkap, berbagi, penyebaran, dan aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Ada beberapa perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu manajemen dokumen. Manajemen dokumen adalah titik awal dari manajemen pengetahuan. Ada 2 fungsi manajemen dokumen. Yang pertama, ia menyediakan konten. Yang kedua, memfasilitasi manajemen konten dan akses. Yang kedua yaitu portal perusahaan. Portal ini berfungsi sebagai titik pusat untuk berbagi ilmu atau pengetahuan. Yang ketiga yaitu peta pengetahuan dan keterampilan manajemen. Keterampilan sistem manajemen adalah alat berbasis web yang mendukung dalam didistribusikan cara menyebarkan beban kerja di seluruh organisasi. Yang keempat yaitu database informasi dan perusahaan. Yang kelima yaitu alat kolaborasi. Kolaborasi menyerupai ruang pertemuan besar di mana rekan-rekan bekerja sama pada jarak jauh dan waktu yang berbeda. Dan yang 6 itu praktek komunitas. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengolah pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu implementasi manajemen pengetahuan organisasi.
Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa dapat dilihat secara operasional dan strategis. Operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan secara strategis yaitu langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi untuk menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan. Materi yang selanjutnya itu strategi manajemen pengetahuan. Ada dua strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Strategi kodifikasi yaitu untuk memberikan acuan yang mengarah pada standar laporan langkah tersebut untuk dikumpulkan dalam basis pengetahuan. Yang kedua tuh strategi personalisasi, ya berfokus pada orang dan komunikasi secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya itu materi evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan adalah analisis sistematis untuk mengukur kemampuan dari manajemen pengetahuan yang ada di perusahaan atau organisasi pada saat sekarang ini. Tujuan penilaian manajemen pengetahuan yang pertama yaitu penilaian bertujuan untuk menilai kondisi organisasi pada saat ini, memberikan gambaran dan pemetaan bagi organisasi yang terkait, langkah-langkah implementasi atau meningkatkan inisiatif manajemen pengetahuan. Yang ketiga yaitu untuk memaksimalkan inisiatif dan aktivitas sharing yang mungkin tanpa disadari sudah ada di organisasi. Dan yang keempat, agar proses identifikasi dapat dilakukan secara lengkap. Materi yang selanjutnya itu implementasi manajemen pengetahuan di berbagai bidang khusus di perpustakaan. Semua aktivitas manajemen pengetahuan identik dengan kegiatan rutin di perpustakaan dan dikenal dengan istilah yang pertama, penciptaan pengetahuan atau creating of knowledge. Yang kedua itu penyimpanan pengetahuan, yaitu retention knowledge. Yang ketiga yaitu pemindahan pengetahuan, yaitu transfer knowledge, membagikan pengetahuan. Yang selanjutnya itu penggunaan pengetahuan, utilization knowledge. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar masyarakat informasi. Proses terbentuknya masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan informasi dan teknologi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun lingkungan sosialnya. Lahirnya masyarakat informasi itu pertama dari masyarakat agraris atau agrikultur, yaitu pada masyarakat ini sumber daya yang diolahnya itu masih udara, angin, dan tanah. Yang kedua yaitu masyarakat industri. Sumber daya yang diolah pada masa ini yaitu tenaga listrik dan bahan bakar. Dan yang digunakan yaitu teknologi. Dan selanjutnya itu masyarakat informasi. Pada masyarakat informasi itu sumber yang diolah adalah informasi. Yang sumber daya yang sangat dibutuhkan pada masyarakat informasi yaitu pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.